Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada kabar buruk soal bisnis di Indonesia. Organisasi tunggal para pengusaha Indonesia Kadin digoncang secara politik. Ketuanya saat ini, Arsyad Rashid, berusaha dikudeta, digulingkan dengan cara yang sangat memalukan. Yang dianggap sebagai pihak yang menggerusnya adalah kubu pengusaha Anindya Bakri. Yang lebih menyedihkan, kini beredar fitnah bahwa Jokowi dan Prabowo berada di belakang kudeta itu. Jokowi dan Prabowo dituduh tidak suka pada Arsyad karena dia adalah ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dalam Pilpres yang lalu. Beredarlah kisah imajinatif bahwa Arsyad akan menjadi tokoh pemersatu dan mengomandani para pengusaha untuk mengganggu kelancaran program-program pemerintahan Prabowo. Arsyad yang adalah bos Indika Energy sebenarnya masih punya 2 tahun masa kepemimpinan di Kadin. Dia terpilih pada 2021 dan baru akan selesai pada 2026. Tapi sekarang ini atas dasar fitnah tersebut, Arsyad dianggap harus digulingkan saat ini juga karena dia adalah ancaman nyata bagi pemerintahan Prabowo. Saya sama sekali tidak mengenal Arsyad. Saya sendiri adalah pendukung Prabowo ketika berhadapan dengan Ganjar dan Anies. Dengan kata lain, dalam Pilpres kemarin saya berseberangan dengan Arsyad. Tapi yang saya tahu, Arsyad sukses memimpin Kadin. Sebagian pengusaha bahkan memuji Arsyad sebagai ketua Kadin terbaik selama ini. Jadi menggulingkan Arsyad saat ini karena dia berseberangan dengan Prabowo di masa kampanye dulu adalah tindakan yang sama sekali tidak pantas dan memalukan. Bahkan kalau memang Arsyad diketahui melakukan langkah-langkah untuk menghancurkan ekonomi Indonesia, para penuduh sebaiknya membuka faktanya kepada publik. Kalau memang Arsyad jahat, buka saja faktanya kepada masyarakat bisnis, kepada pemerintah, kepada rakyat luas. Tapi kalau tidak, upaya mengkudeta Arsyad ini harus dihentikan. Saya percaya Jokowi dan Prabowo tidak serendah politisi busuk yang akan menggeser orang-orang yang dianggap berbeda di kubu berseberangan dengan mencampakkan peraturan perundangan yang ada. Jokowi sendiri sudah menyatakan dia tidak akan campur tangan dalam konflik internal Kadin. Dalam hal ini rasanya perlu dicatat hubungan antara Jokowi dengan Arsyad dan Anindya. Arsyad dan Anindya sebenarnya sudah bertarung memperebutkan kursi ketua Kadin sejak 2021. Pertarungan mereka ketika itu sedemikian meruncing, bahkan sempat dikhawatirkan akan memecahkan Kadin. Menariknya, kalau kita baca pemberitaan media, Arsyad ketika itu digambarkan sebagai pengusaha pro pemerintah Jokowi. Arsyad akhirnya diputuskan sebagai ketua Kadin setelah berlangsung pertemuan antara Arsyad, Anindya, dan Jokowi di istana ketika itu. Entah apa yang dibicarakan, tapi seusai pertemuan diperoleh kesepakatan bahwa Arsyad menjadi ketua umum dan Anindya menjadi ketua Dewan Pembina sampai 2026. Kadin adalah sebuah organisasi yang sangat strategis dan berposisi sentral dalam ekonomi Indonesia. Pembentukannya ditentukan oleh Undang-Undang Kadin yang lahir pada 1987. Kadin adalah satu-satunya induk organisasi dunia usaha, baik di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta, yang ditetapkan sebagai mitra strategis pemerintah. Pemerintah akan minta masukan dan akan bicara dengan Kadin setiap kali melahirkan kebijakan yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Kadin menjadi kekuatan yang memiliki daya tekan demi kepentingan para pengusaha. Kadin menjadi wadah pengusaha Indonesia ketika berhubungan dengan investor internasional. Keputusan Presiden nomor 18 2022 juga menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin di Indonesia sebagai payung organisasi dunia usaha di Indonesia. Karena itulah, Kadin memang punya posisi sangat strategis bagi dunia usaha Indonesia. Saya percaya karena kestrategisan daya tawar Kadin itulah kini Arsyad berusaha digulingkan. Perpecahan Kadin ini berlangsung sejak Agustus tahun ini. Sejumlah Kadin provinsi tiba-tiba saja berinisiatif untuk menyelenggarakan Munas luar biasa. Salah satu agenda Munaslup adalah pemberhentian Arsyad dan pemilihan ketua baru. Pengurus Kadin ketika itu menjawab bahwa penyelenggaraan Munaslup tidak diperlukan karena tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Tapi sikap Kadin ini diabaikan begitu saja oleh para penggagas Munaslup. Pada 14 September di Hotel Saint Regis, mereka melakukan Munaslup Kadin yang memutuskan Anindya Bakri sebagai ketua umum. Mereka menyatakan keputusan itu didukung oleh 28 Kadin provinsi dan 25 anggota luar biasa. Bahkan pendukung Anindya Bakri mengambil alih dan menduduki kantor Kadin.
Mereka menghalangi karyawan Kadin Indonesia untuk masuk kantor. Sehari kemudian, pada 15 September, tim Humas Kadin Indonesia melakukan konferensi pers di Hotel JS Luansa, Jakarta. Arsyad hadir dan menegaskan, Munaslup tanggal 14 September tidak sah. Siapa yang benar jadi? Kita lihat saja faktanya. Berdasarkan pasal 18 Kepres nomor 18 2022, Munaslup untuk mengganti pengurus hanya sah jika ada pelanggaran serius seperti penyelewengan keuangan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus. Penyelenggaraannya pun seharusnya melalui tahap pemberian surat peringatan pertama dan kedua dengan jeda 30 hari yang diikuti pelaksanaan pertanggungjawaban Dewan Pengurus. Munaslup seharusnya juga diinisiasi oleh 50% plus 1 Kadin Provinsi yang berarti 18 Kadin Provinsi. Apakah syarat-syarat itu terpenuhi? Tidak sama sekali. Nurdin Halid yang menjadi pimpinan Munaslup menyatakan penggantian Arsyad dilakukan karena dengan menjadi ketua tim pemenangan Ganjar, Arsyad tidak menjaga independensi Kadin. Ini mengada-ada. Sebelum terlibat sebagai ketua tim pemenangan Ganjar, Arsyad sudah berkonsultasi dan meminta persetujuan para ketua Kadin daerah. Nyatanya, Kadin daerah mengizinkan Arsyad terlibat dalam Pilpres dan mengambil cuti untuk terlibat kampanye. Anindya Bakri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan pun hadir dalam pertemuan itu tanpa mengajukan keberatan. Selain itu, adakah penyelewengan keuangan yang dilakukan Arsyad dan timnya? Sama sekali tidak. Pernahkah ada surat peringatan? Sama sekali tidak. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk menurunkan Arsyad menurut Kepres. Selain itu, kenyataannya hanya ada 11 Kadin Provinsi yang hadir, sementara 3 hadir secara online. Artinya itu jumlahnya masih di bawah syarat 18 Kadin seperti yang ditetapkan Kepres. Dengan begitu, syarat-syarat penyelenggaraan Munaslup sama sekali tidak terpenuhi, sehingga Munaslup seharusnya dinyatakan tidak sah. Tapi kubu Anindya nampaknya memang tidak peduli dengan keputusan Presiden yang dikeluarkan Jokowi. Pada 15 September yang sama, mereka menyelenggarakan sarasehan formatur Munaslup. Dari Munaslup dan sarasehan tersebut, orang sudah bisa melihat siapa saja tokoh-tokoh penting pendukung Anindya. Ada Ketua MPR Bambang Susatyo, Nurdin Halid, dan Menteri Kumham Supratman Andi Aktas. Konflik ini semula nampak akan bisa berlangsung damai ketika pemerintah berusaha membantu. Pada 27 September, dilakukan pertemuan antara Arsyad, Anindya, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa konflik internal Kadin ini akan diselesaikan melalui sebuah munas yang akan diadakan segera setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Kesepakatan ini ditandatangani di atas materai oleh semua pihak yang hadir. Waktu dan tempat pelaksanaan munas akan mengikuti arahan dari pemerintah. Tapi ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Pada 6 Oktober 2024, website resmi Kadin Indonesia tidak bisa diakses tanpa alasan yang jelas. Sekretariat Kadin Indonesia sudah bersurat kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika untuk menormalisasi akses website resmi Kadin Indonesia tersebut. Gara-gara kasus ini beredarlah dugaan bahwa Menteri Kominfo pun berpihak pada Anindya. Lebih parahnya lagi, pada 7 Oktober tiba-tiba saja diumumkan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029 versi Anindya Bakri. Pengumuman ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya. Kadin Indonesia sudah menyatakan pengumuman tersebut tidak sesuai dengan ADART organisasi dan kesepakatan yang telah dicapai pada 27 September 2024 yang lalu. Dengan kata lain, kepengurusan baru ini tidak sah. Namun dengan sangat pintar, Kadin ilegal ini berhasil mengalihkan perhatian masyarakat dengan memasukkan nama-nama tokoh terkenal. Mereka misalnya menempatkan nama Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, sebagai Ketua Dewan Penasehat. Juga ada nama Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Bidang Industri Kreatif. Melihat apa yang mereka lakukan, saya bahkan tidak yakin apakah Hashim dan Raffi tahu bahwa yang memilih mereka adalah sebuah Kadin yang ilegal.
Apa yang terjadi ini menurut saya adalah sebuah skandal memalukan. Upaya penumbangan Arsyad nampak sebagai sebuah pertunjukan kekuasaan yang arogan untuk menghabisi lawan. Mereka tidak peduli aturan. Mereka menerapkan prinsip tujuan menghalalkan cara. Mereka bahkan mengabaikan begitu saja upaya pemerintah meredakan konflik. Mudah-mudahan Jokowi dan Prabowo bersedia menjaga agar akrobat dan dagelan Kadin ilegal ini tidak berlanjut. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.